Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh pada hari-hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baptisan Roh Kudus ini satu pengalaman rohani yang sangat penting bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Perlu kita punya pengalaman rohani ini dalam hidup kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami baptisan pertobatan. Kita dibaptis secara selam, dan itu tanda bahwa kita setia dan taat kepada Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Tetapi saudara-saudara, ada pengalaman yang kedua yang harus dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah baptisan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata bahwa janji tentang baptisan Roh Kudus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari di dalam kitab Perjanjian Lama. Yoel bernubuat itu bahwa anak-anak, orang muda, orang tua, hamba laki-laki dan perempuan, mereka akan mendapat pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya ke atas setiap orang-orang yang percaya. Yang datang dengan rasa haus, rasa lapar akan Tuhan, rasa ingin, rasa rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Tuhan, rasa percaya yang sungguh untuk mengalami yang disebut baptisan Roh Kudus. Kita dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, sehingga kita penuh dengan kuasa Tuhan, dan kita memperoleh kuasa untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baptisan Roh Kudus ini sangat penting bagi kita. Dan kalau kita dibaptisan Roh Kudus, kita pasti memiliki kuasa yang besar dari Tuhan. Itu sebabnya Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Kalau kita dibaptisan Roh Kudus, kita memiliki kuasa Roh Kudus, maka kita akan bersaksi, membawa, memenangkan generasi ini bagi kerajaan Allah. Memenangkan banyak orang kepada Yesus Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, itu digenapi secara sempurna di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, Yesus berkata kepada murid-murid sebelum dia naik ke sorga, mereka harus menunggu sampai mereka dibaptis dengan Roh Kudus di Yerusalem. Dan tepatnya saudara-saudara, di atas loteng Yerusalem, 120 orang murid, mereka berkumpul di sana. Mereka berdoa, mereka memuji, mereka menyembah akan Tuhan. Tiba-tiba ruangan itu tergoncang dengan angin yang keras. Angin bicara tentang Roh Kudus. Tiba-tiba mereka melihat lidah-lidah dengan nyala api yang bertebaran di dalam ruangan itu. Api itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus dicurahkan sehingga murid-murid itu mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata kuasa Roh Kudus menyertai mereka semua. Akibat mereka dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, mereka mulai berbahasa roh. Saya mau katakan bahasa roh itu juga tanda awal ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus. Bahasa roh adalah karunia dari Allah bagi kita semua.
Itu sebabnya saudara-saudara, bahasa roh itu adalah kita pergunakan setiap hari dalam hidup kita. Waktu kita berdoa, kita gunakan bahasa roh. Untuk apa? Untuk membangun rohani kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tanda daripada seseorang dibaptis dengan Roh Kudus adalah dia berbahasa roh. Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang sudah lama jadi orang Kristen, saudara baru mengalami baptisan pertobatan, saudara belum masuk ke baptisan Roh Kudus, saudara datang dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara datang dengan percaya imanmu kepada Tuhan. Saudara meminta kepada Tuhan untuk saudara dibaptis, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya itu akan membuat iman saudara makin kuat, makin kokoh. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan damai, sukacita yang mengalir dengan limpah atas hidup kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Badai boleh ada, masalah boleh datang, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya hari ini saudara-saudara, mari kita datang terus setiap malam dalam doa, KKR, pencurahan Roh Kudus. Dan kita minta untuk kita bisa mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya percaya bahwa hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan bagi kita. Pada akhir zaman ini, Roh Kudus sedang dicurahkan atas hidup kita. Saya percaya peristiwa yang pernah terjadi di loteng Yerusalem, peristiwa yang pernah terjadi di Azusa Street, ketika ada banyak orang dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya hari-hari ini juga Pentakosta, pencurahan Roh Kudus masih terjadi pada hari-hari di zaman akhir ini. Itu sebabnya mari kita minta semua orang-orang percaya supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Roh kita akan menyala-nyala, hati kita akan berkobar-kobar untuk terus melayani akan Tuhan. Karena Roh Kudus berdiam secara sempurna di dalam hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam hati kita, murid-murid yang mengasihi akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.